Halo Sobat Sriwijaya, kembali lagi bersama saya Letnan 1 Infanteri Wilayah Sumorang dalam acara Sriwijaya Podcast. Bagaimana kabarnya Sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Dan tentunya tidak lupa juga kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Sosial media. Seperti kita ketahui, sekarang ini sedang marak-maraknya penggunaan sosial media di semua kalangan, baik itu tua maupun muda, termasuk di kalangan prajurit. Dan hari ini akan kita bahas tentang penggunaan sosial media tersebut, bagaimana cara menggunakannya, manfaatnya, dan apa-apa saja hal yang perlu kita hindari di dalamnya. Tentunya harus kita bahas dengan narasumber yang mumpuni juga, yang membidangi di hal tersebut. Dan saat ini telah hadir bersama kita Serda Gali Sukma. Terima kasih Mohon izin Kaur. Perkenalkan, nama saya Gali Sukma, saya Sersan 2 dari Denpom 24 Palembang. Saya mungkin di Kodam 2 dari tahun 2008. Kebetulan saya juga dulu pernah bareng di Libanon, mohon izin sama kawan saya. Tugas bareng. Pernah tugas bareng. Jadi mungkin mengundang saya karena karena sudah kenal gitu ya. Ya. Mohon izin itu. Jadi ya. Sekilas ya Sobat ya, Gali ini memang dulu pernah bareng saya di tugas di Lebanon. Dan pada saat itu masih kopral ya? Iya, masih kopral. Nah, dia sebagai MP di tugas kemarin. Dan kebetulan karena memang punya hobi fotografi, dia bergabung juga dengan staf penerangan. Nah, makanya setiap kali ada kegiatan, mau kunjungan apapun, atau kegiatan-kegiatan protokoler, pasti dia muncul. Nah, dan saya juga kebetulan sering minta tolong dipoto sama dia, makanya deket lah, bisa dibilang deket. Nah, sebabnya kita pengen dia buat narasumber, karena memang dia membidangi di dunia sosial media, dan juga kita punya chemistry lah, karena udah dekat sebelumnya itu kan. Ngomong soal sosial media nih, apa sih yang melatar belakangi Gali ini sampai terjun ke dunia sosial media, bahkan bisa dibilang sekarang ini udah jadi influencer ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama iseng. Awalnya memang iseng dan hobi foto-foto, sehingga mungkin dari hobi foto-foto terus iseng gitu kan, kita posting. Dan kebetulan kita pada saat di Libanon dengan view yang bagus di luar negeri gitu kan, ya alhamdulillah di situ mungkin semakin banyak, semakin naik followers gitu kan. Dan kebetulan pada saat di Libanon juga kita kan sering ketemu dengan masyarakat Libanon. Nah itu kan ada momen-momen yang bagus tuh, momen-momen bagus di foto, dan pas begitu diupload lumayan viral gitu kan. Dan disitulah mungkin semakin lama semakin naik. Ya saya mungkin akhirnya saya seriusin di Instagram gitu, khususnya sosial media di Instagram gitu ya. Kemudian selain dari memang hobi tadi ya, apakah dengan naiknya viewers dan follower juga mempengaruhi juga untuk sebetulnya wah kayaknya makin rame nih, akan semakin terpancing, apa itu pengaruh juga? Oh jelas berpengaruh, sangat berpengaruh, karena semakin banyak views gitu kan, viewsnya di Instagram gitu kan, sehingga kita yang pertama jadi semangat. Yang pertama, yang kedua juga lah, ketika kita posting, ketika kita memposting gitu kan, nanti ada namanya feedback gitu kan, ada timba balik tuh, ada percakapan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu yang membuat saya semakin semangat di Instagram. Akhirnya mungkin saya membuat lagi konten-konten yang bagus. Saya kira itu mulai. Jadi memang bro dari iseng-iseng ya, akhirnya keterusan. Nah, kemarin juga saya lihat di Instagramnya nih kan. Nah, kebetulan nih sobat, saya juga berteman Instagram dengan Sersan Gali ini. Saya lihat di postingan dia itu dia ada undangan ke Puspen TNI ya? Betul. Puspen TNI itu mengundang seluruh pegiat sosial media dari seluruh Nusantara, khususnya yang prajurit nih. Iya. Nah, itu apa aja yang dibahas dalam kegiatan tersebut, sama kira-kira kegiatannya apa aja itu? Baik, yang kemarin di Mabes TNI, kebetulan di Mabes TNI kemarin itu diundang, kami para influencer TNI sengaja memang dibuat untuk dikumpulkan para anggota yang memang dia memiliki followers yang banyak, sehingga influencer TNI, dan dikumpulkan karena kami mungkin begini, mohon izin, pada saat itu
Bapak Panglima TNI kita juga memang mendukung. Ya. Faktor utamanya mendukung. Sehingga faktor utama mendukung, kita dikumpulkan, kita silaturahmi, acaranya Coffee Morning. Kopi Morning. Siap, Coffee Morning. Coffee Morning di sana untuk silaturahmi, untuk mengumpulkan para influencer TNI. Dan itu banyak kan, ada King of Sparko. Yang Sparko, ini ya. Iya, Dan Satgas FPC kemarin, Ya, bareng kita juga. barengan dengan kita. Senior saya juga kebetulan King of Sparko tuh. Berarti memang itu selain Coffee Morning sebagai ajang silaturahmi juga ya. Betul. Antar pegiat sosial media di jajaran TNI. Berbicara soal tadi tuh dikumpulkan oleh Puspen TNI langsung. Iya, betul. Dan juga guys sebutkan bahwasanya Panglima TNI mendukung gitu kan. Iya, mendukung. Nah, dulu kan sempat tuh ada aturan yang melarang prajurit untuk bermain sosial media. Iya. Nah, tapi kan di era sekarang ini, di era digitalisasi ini, dan juga ada yang perkembangan zaman seperti saat ini, mulai banyak tuh prajurit yang bermain sosial media. Bahkan bukan hanya perorangan, satuan juga menggunakan sosial media. Iya. Nah, bagaimana tanggapannya terhadap hal itu? Yang awalnya dilarang, namun sekarang sudah mulai umum digunakan oleh semuanya. Betul. Mohon izin. Saya mungkin menurut saya pribadi dulu. Ya. Ya, menurut saya pribadi. Yang pertama, di sosial media itu di era digital, di zaman sekarang itu era digital, sehingga semua kalangan masyarakat menggunakan media sosial. Terus pada saat itu kita sama-sama di Libanon, ingat pada saat itu ada larangan untuk menggunakan profil Pakaian dinas. Nah, akhirnya kita sibuk tuh ngapus postingan. ngapus foto, itu foto postingan dan sebagainya. Akhirnya kita dihapus itu. Tapi selang 1 minggu kemudian itu ada aturan baru lagi bahwa boleh gitu kan, tetapi dengan postingan yang baik gitu, seperti itu. Yang positif lah Ya, ya. yang positif. Nah, menurut saya pada saat itu mungkin ada kebijakan dari pimpinan gitu kan. Dan di era digital ini menurut saya lebih ke di zaman era digital untuk saat ini untuk sosial media itu sangat penting. Ya. Berarti kan kita juga menyesuaikan lah dengan perkembangan zaman. Kan Betul. kalau dulu kan mungkin karena masih baru-baru lah. Jadi orang-orang tuh menganggap sosial media itu hanya sebagai ajang hiburan semata, Ya, betul. tidak ada efeknya apa-apa. Makanya sempat dilarang gitu kan. Namun sekarang kan sudah mulai terbuka lah, ibaratnya bisa digunakan dengan fungsi yang lebih positif. Nah, terlepas dari hal itu, nah kita tahu kan kali ini kesehariannya selain dinas, Ya. ya sebagai influencer juga kan, saya lihat video-videonya itu, wah vlog di mana-mana, terus buat konten, itu mengganggu nggak secara kedinasan? Menurut saya pribadi itu tidak mengganggu. Karena apa? Karena yang kita lakukan pada saat jam dinas ya kita berdinas gitu. Dan kita lakukan di luar jam dinas. Seperti halnya mungkin orang-orang akan menganggap begini, oh kesehariannya kok ada di media sosial gitu. Nah, Itu itu media dia. sosial yang Anda lihat gitu kan. Tetapi kan sebenarnya tidak juga gitu. Pada saat kita membuat konten itu di luar jam dinas, kan mungkin pada saat ada mempostingnya mungkin kan, Ya. oh ini jam dinas nih gitu, itu kan hanya mempostingnya, tapi pada saat pembuatannya itu kan di luar jam dinas gitu, dan kita bisa membagi. Dan di sela-sela itu juga kan sebenarnya dengan pembuatan konten itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu Ya. sulit bagi kami yang memang sudah terbiasa gitu. Mungkin kalau yang belum terbiasa untuk membuat konten, waduh, benar-benar sulit gitu kan, Ya. gitu. Kira-kira Karena kan- dan punya ide-ide bagus gitu kan. Karena kan selain membuat konten, kita juga harus memikirkan konsepnya juga. Betul. Ya, konsepnya seperti apa, terus Siap. setelah kita take, kemudian pada saat ngeditnya itu kan pusing juga itu. Kita Tapi harus mau milah-milah izin, videonya. tapi mau izin, kalau saya tidak khawatir gitu izin. Kenapa saya tidak khawatir? Karena saya punya orang khusus gitu kan, nah itu tuh ada Mbak Diva tuh. Oh, iya. Dia tangan khusus, dia memang dia punya ide-ide bagus gitu kan, dan punya gagasan, sehingga kita nggak terlalu sulit untuk mencari konten-konten gitu. Ya, berarti kan karena sudah besar juga akunnya kan, dan Betul. nggak mungkin lah kita membuat konten mikirkan sendiri. Tentunya kita butuh orang lain juga untuk membantu ide, ya kan, Iya. masukan-masukan gitu. Ini udah hadir juga sih bersama kita saat ini, cuma di belakang layar dia. Belakang layar. Tapi lulusan multimedia juga gitu kan di Universitas Sriwijaya. Berarti memang sudah Dan bidangnya, iya. cocok lah kan. Nah, terus cara bagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya, cara bagi waktu pada saat jam dinas
kita bekerja gitu kan. Nah, pada saat di luar jam dinas atau mungkin pada saat mungkin ada waktu nih pada saat jam dinas, pada saat break gitu kan, ada memang, tapi memang jarang. Dan saya jarang posting pakai seragam yang memang postingan itu jarang gitu. Saya rata-rata di luar jam dinas gitu kan, mungkin sore atau malam gitu kan, gitu kira-kira begitu. Berarti kan ada waktu-waktu tertentu lah ya. Betul. Ya, pintar-pintar kita memanage waktu. Betul. Hanya kita punya jam postingan saja mungkin kan. Karena jam postingan saya harus diposting jam 12, jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Itu pada saat itu kita ngikutin aturannya Instagram itu kan. Ya. Jam 12 sampai jam 1 atau jam 5 sore sampai jam 6 gitu kan. Itu kita dulu seperti itu jadwalnya. Sehingga ada konten-konten yang sudah kami buat baru diposting di jam itu gitu. Oh, berarti ada jam-jam tertentu ya yang memang Ada jam-jam tertentu. Viewersnya sedang banyak seperti itu kan. Betul. Waktu-waktu tertentu orang banyak Iya. main sosial media gitu ya. Kan kita kayak gini Monegin, pada saat di jam dinas, contohnya di jam dinas, pada saat di jam istirahat, nah orang kan megang HP tuh, Ya, betul. megang HP, nah itu, jadi megang HP, jadi ketika saya posting, coba pada saat lihat Instagram, buka Instagram, kalaupun memang kan ada follower saya kan, Ya. jadi coba pada saat buka Instagram, di saat jam dinas saya baru posting gitu kan, pasti itu nongol nanti, si gali lagi kan gitu kan, nah gitu, dan sehingga muncul pada saat memang postingan itu di jam-jam istirahat, dia memang megang HP gitu kan, di jam 3 sore atau jam 5 sore. Dulu memang seperti itu, walaupun sekarang algoritmanya Instagram itu nggak seperti itu gitu. Tapi tetap mungkin bagi saya di jam-jam istirahat pasti lebih bagus gitu kan viewsnya. Itu masukan juga tuh buat kita nih di tim penerangan nih khususnya. Jadi kalau kita mau posting-posting tuh ada waktu-waktunya ya. Nah, kemudian ini dari tadi kan kita udah bahas soal pembagian waktunya, apakah mengganggu dinas atau tidak. Yang paling penting nih, manfaatnya tuh apa? Khususnya bagi kita prajurit nih, Bagi kita manfaat sosial media ini. Saya rasa banyak di media sosial ini. Kita media promosi. Yang pertama media promosi, mempromosikan kita nih tentara nih ke masyarakat, memperlihatkan itu. Media informasi bahwa ada kegiatan-kegiatan TNI gitu kan, ada kegiatan TNI, kegiatan di luar dinas gitu kan, tetap bersangkutan dengan TNI. Itu kita sebagai media informasi, itu manfaatnya banyak. Menurut saya manfaatnya banyak. Sehingga di zaman era digital ini, orang ngapain sih mau digin Pak? Kadang-kadang orang lagi diem aja kan megang HP gitu Ya. Nah, mereka bisa lihat di situ. Khususnya untuk yang instansi militer tadi ya gitu kan. Sehingga mereka lihat, oh ini ada kegiatan Kodam nih. Oh bagus banget nih kegiatan Kodam. Kira-kira seperti itu. Jadi sebagai inilah promosi lah ya, Siap, khususnya betul. untuk kita TNI ini. Betul. Karena kan memang zaman sekarang ini zamannya sosial media. Jadi Iya. apa-apa berita ya kalau kita nggak posting orang nggak tahu nih. Betul. Kita ngapain aja satuan kan? Ngapain aja satuan gitu kan, nggak tahu kan. Orang tahunya diam gitu Nah, gitu. diem. Padahal sebenarnya banyak gitu. Nah, terlepas dari itu nih, dari sosial media ini bisa nggak sih kita ibaratnya mendapat penghasilan seperti itu? Oh bisa banget. Bisa banget. Gimana nih Pak? Bisa banget gitu kan. Jadi Jadi kan yang sering diomongin sekarang ini kayak YouTube apa segala macam kan ada AdSense-nya itu kan. betul. Nah, itu kalau kita prajurit bisa. Sebentar mau izin. Kalau di Instagramnya sendiri, Instagram ya, bukan endorsement bukan. Di Instagramnya sendiri itu sebenarnya ada, itu kan. Saya juga sudah melakukan verifikasi, memasukkan data-data dan pajak dan lain sebagainya gitu kan. Tapi untuk saat ini kemarin ada notifnya bahwa saya belum memasukkan pajak yang benar gitu. Karena NPWP sudah memasukin itu. Untuk di Instagramnya sendiri saya memang belum berhasil untuk mendapatkan itu AdSense-nya itu. Tetapi untuk endorsement ya alhamdulillah gitu kan. Boleh nggak? Boleh nggak sih kita? Ya endorse dari brand-brand ternama lah. Kita nggak di endorse jadi nggak usah sebutin merek. Berarti ya lumayan lah ya ibaratnya. Di samping dari kita menyalurkan hobi, kita juga bisa menghasilkan lah dari situ. Dan juga pastinya kita bisa menggunakan sebagai ajang promosi, baik kita pribadi maupun satuan. Satuan juga mau izin. Iya. Karena begini, pada saat kita tadi kan untuk pribadi ya, untuk pribadi ya.
Tapi kayak untuk media, untuk kayak oh mempromosikan Denpom nih, IG-nya Denpom lah, IG-nya Pomdam seperti itu gitu. Ya alhamdulillah itu pun sangat berpengaruh gitu. Untuk followersnya Instagramnya Denpom sendiri gitu kan. Nah, itu kan kita ada berbicara tentang manfaat ya kan, dan kelebihan-kelebihannya lah dari sosial media ini. Nah, sekarang yang mau saya tanya nih, apa aja sih hal-hal yang nggak boleh kita lakukan dalam sosial media ini? Hal-hal yang nggak boleh, tentunya kalau di militer ini banyak ya. Sebenarnya saya juga kadang-kadang ada yang joget pada saat liburan, kan saya joget tuh. Katanya gemulai, bukan gemulai, karena saya memang agak-agak ini aja pandai aja gitu kan joget. Kayak joget-joget gitu kan. Atau mungkin kayak konten-konten yang kira-kiranya yang mempermalukan nama TNI lah. Mungkin begitu. Selain dari itu, oh iya sempat kan yang live di jam dinas itu kan nggak boleh juga ya? Nah, live di jam dinas, sorry ya tadi salah. Live di jam dinas, juga live di jam dinas mungkin itu memang paling tidak boleh dilakukan ya. Karena juga di Kodam 2 sendiri kita ada cybernya, tim cybernya gitu, sehingga yang live Instagram, TikTok gitu kan. Yang paling diharamkan TikTok kali ya. Gitu ya. Ya artinya gini, maksudnya sama aja, tapi artinya live di jam dinas gitu kan. Itu yang di gimana? Sekarang udah banyak juga sih. Tapi ya kembali ke kita, pintar-pintar ngatur waktu aja kapan kita main. Intinya jangan pada saat jam dinas lah. Iya betul. Nah, mengingat betapa mudahnya informasi melalui sosial media nih, kita melihat banyak sekali berita-berita tentang TNI. Ya, mau baik itu hal-hal positif maupun hal-hal negatif lah tentang kita. Dan itu menuai pro maupun kontra di masyarakat, netizen khususnya. Nah, bagaimana kita gali sendiri lah sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang influencer, sebagai pegiat sosial media nih, menanggapi dan merespon akan hal-hal tersebut? Bagi saya pribadi, saya sering tuh di Instagram ya, di kolom komentar. Memang saya kadang ada kalanya saya ikut campur. Ada kalanya juga saya untuk diam gitu. Tetapi saya melihat apa sih berita yang memang sedang terjadi gitu kan. Contoh gitu kan, ada beritanya bagus nih. Ketika berita bagus ya juga kita ikut berkomentar di situ. Ya. Kita ikut berkomentar dan mendukung lah ya. Mendukung gitu berita kan. Dan banyak alhamdulillah mungkin kepercayaan TNI terhadap masyarakat ini memang lumayan bagus gitu ya, sehingga memang di kolom komentar pun ya bagus gitu kan, dan kita ikutan gitu. Tetapi ketika ada yang jelek nih, maaf di instansi militer ada yang jelek gitu kan, kita juga jangan juga langsung tiba-tiba membela, enggak gitu kan. Apalagi saya seorang polisi militer gitu kan, saya pasti melihat dulu mungkin apa permasalahannya gitu, sehingga di kolom komentar juga maaf nih hati-hati gitu kan, mau ikut-ikutan komentar ya tapi dilihat dulu. Karena pasti akan diserang nanti. Ya pasti. Netizen ketika salah ya. Ketika memang itu perbuatan TNI salah, gitu kan. Terus kalian kenapa harus bela, gitu kan gitu. Gak perlu harus bela, tetapi artinya minimal nggak usah ikut komen. Tetapi ketika ikut komen juga tidak untuk membela. Karena netizen sekarang juga ngeri-ngeri sekarang nih. Iya. Mereka hati-hati gitu. Ya masyarakat sekarang kan sudah pintar-pintar lah. Betul. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan tentunya begitu itu hal yang salah dan kita pertahankan, mereka pasti akan ya bahasa kasarnya menyerang kita lah, menyerang pendapat kita bahwasanya kita salah. Nah fungsinya mohon izin, fungsinya di kita sebagai influencer TNI gitu kan, kita melihat di postingan-postingan terkadang kita bisa meluruskan gitu. Ketika mungkin ada yang beritanya ini nggak benar gitu kan, berita hoax gitu kan, sehingga kita harus luruskan gitu. Jadi sebagai counter lah ya. Iya, jadi counter untuk itu seperti itu. Maksudnya kemanfaat tadi, kemanfaat kita sebagai militer aktif di media sosial, kita juga untuk mengcounter itu. Ketika memang ada hoax dan lain sebagainya gitu kan, ya kita bisa menjelaskan di situ. Berarti kan memang secara nggak langsung sosial media ini sangat bermanfaat lah, banyak hal positifnya lah yang perlu kita dapatkan dari sosial media ini. Nah, dari kalian sendiri, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan pada rekan-rekan kita prajurit di luar sana terkait dengan penggunaan sosial media ini? Baik, mungkin untuk seluruh prajurit itu kan, rekan-rekan saya gitu kan, ada deleting saya gitu. Di media sosial tetap sebenarnya lebih hati-hati ya gitu kan. Kita harus lebih hati-hati, karena saya pribadi pun saya belum tentu benar gitu kan, saya belum tentu
postingan-postingan saya bagus gitu kan di mata orang gitu. Tapi ya tetap kita harus selalu berhati-hati di media sosial, apalagi kita militer. Ya. Karena sedikitnya kita salah pasti akan disalahkan gitu kan gitu. Bener aja salah. bener aja salah gitu. Apalagi kan. salah. Apalagi salah tambah dalam gitu. Oke lah, berarti ya harus bijak-bijak lah ya. Itu harus bijak dalam media sosial. Nah, mohon izin juga banyak gitu kan, banyak yang akun-akun disalahgunakan gitu. Nah, Seperti ya. saya pribadi, mohon izin. Seperti saya pribadi, akun banyak disalahgunakan orang, dia banyak melakukan penipuan, itu juga harus hati-hati. Mengatasnamakan kita ya. Mengatasnamakan kita. Masalahnya mungkin kalau ada orang nanya gitu kan, kenapa Instagramnya nggak di private gitu kan? Mungkin mohon izin gitu kan. Kenapa Instagram saya nggak di private? Karena saya influencer. Saya seorang influencer TNI, ya, sehingga kalau di private itu nggak mungkin gitu kan. Ya. Sehingga saya harus memberikan terbuka gitu kan di situ, di dalam konten itu. Nah itu jadi sebenarnya saya juga masih belum punya nih untuk cara mengatasi banyak orang-orang yang menyalahgunakan Instagram itu, foto-foto kita gitu kan. Ya, berarti kan kembali ke kita lagi. Iya, betul. Kembali Kalau ke kita. misalnya kita memang dari awal konten kita positif ya kan, Betul. terus kita juga kesehariannya juga nggak neko-neko, ya meskipun kita ada orang yang membuat akun-akun fake mengatasnamakan Iya, kita, betul. tentunya begitu kita mengklarifikasi hal tersebut, Betul. orang pasti oh ternyata bukan dia, karena dia melihat dari konten kita, dari kepribadian kita, keseharian kita, oh nggak mungkin lah dia seperti ini kan. Baik sobat, jadi itulah tadi pembicaraan kita mengenai sosial media. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Sarda Galih ini sebagai narasumber ya. Intinya berbijak-bijaklah dalam bersosial media. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kondisi yang terjadi di sosial media sehingga kita mengambil langkah yang salah dan itu akan berbalik sendiri kepada kita. Semoga hal ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua dan tentunya terima kasih juga untuk Gali ya udah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Nih benar-benar informasi yang luar biasa sekali bagi saya pribadi, bagi rekan-rekan kita di media juga dan tentunya bagi Sobat Sriwijaya sekalian. Terima kasih kepada Sobat Sriwijaya telah menyaksikan kami dalam acara Sriwijaya Podcast. Kami pamit undur diri, salam hormat Sriwijaya.